Adam itu bapak moyang kita. Dosanya satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk, nggak nyambung. Hai Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup, keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam, kata riwayat 40 tahun sujud, membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan mengucapkan astagfirullah, basmalah, membaca bismillah. Jangan kayak teman saya disuruh banyak-banyak baca istighfar, benar-benar dia baca istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak. Ayo jujur, ini yang kumpul di sini semua, ada nggak yang nggak punya dosa? Yang merasa nggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil entah besar, sengaja terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? Sok tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau, saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal, dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini. Diundi, ternyata Yunus. Sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut. Ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus. Jangan pakai dikunyah, rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya, meragukan janji Allah, meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik? Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya. Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu.
Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa, 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrus, 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti, tangkap dulu yang penting, bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat, tangkap Nabi Ibrahim, disidang langsung oleh Abrahat, oleh Namrus maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Saya dengar enggak semua berhala itu hancur, ada yang paling besar. Angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh, yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia, kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Lah kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu nggak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar, dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu, Pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud itu pun pada 10 Muharram, Yaumul Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Imedia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus, tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji, Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar, karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, sore, pagi, siang, malam, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren, 10 tahun buka pesantren, yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang, 10 tahun dagang, yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye, 10 tahun buka partai, yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes, Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini, tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya, alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet.
fotokopi gimana aslinya, hampir habiskan saja. Itu mau kamu Nuh? Iya. Oke. Nanti aku turunkan banjir Nuh, buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana Tuhan? Ya dari pohon Nuh. Pohonnya belum ada Tuhan. Ya tanam dulu Nuh. Bikin kapal, kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abracadabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu. Sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru, tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, nggak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya. Saya enaknya sendiri. Bikin kapal, kapal mendekati selesai. Ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut, berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong, dapat 2-3 tumpuk, pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak ondak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpeleset, jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang stroke-nya sembuh, lumpuhnya hilang, berangkat digotong-gotong pulang, jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang, ambil, bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik Nabi Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye, kampanye yang mana juga merdu. Kalau saya, kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Orang tanya, Pak, nggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai ini. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya Bu? Bu? Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah Nuh. Pulan bin Pulan naik Nuh.
Paimin bintu Kijo, naik, kami lihat naik. Ada orang Jawa juga Kiai? Ada. Sudah kontrol, Kanan anak saya ikut nggak naik kapal? Kami tidak lihat itu no. Kanan, ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanaan, anak saya, nggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanaan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya di tangan. Tuh ayah mang. Ayah kemana ya budak ini? Turun ke bawah, tanya lagi. Ono Kanaan toh? Ora nano raketo. Rombongan Jawa Tengah. Naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanaan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Karena Nabi Nuh di atas, Kanaan di bawah, teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar nggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanaan, ya bunayyar kam ma'ana. Kata yang dengar, ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Kanaan kesini nak, naik kapal sama papi. Kata Kanaan di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanaan naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kanaan mati sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini. Lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan. Udah ada kayaknya. Ada. Patroli. Bayangkan, nah Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau, makin lama ditaiki makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau, serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti.
sambat benti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada bapak kami bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar, Pak. Bapak bijaksana, Pak. Itu tepat, Pak. Benar. Buang angin pun kata kelilingnya, oh Bapak sehat. Temanmu yang sejati, teman yang bikin kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi. Lahirlah Musa, bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil, dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun sampai di tepi laut. Allah wahyukan, Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi nggak kuasa, Allah yang mau. Tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat, nggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama Ustadz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus loh. Bagaimana laut terbelah. Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut menutup kembali, Fir'aun tenggelam, cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Malaikat maut jengkel, goblok loh, terlambat sekarang, tenggelamin terus, modar. Musa selamat, Fir'aun mati, jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian ditemukan orang, dimumi, dibalsem, diawetkan. Itu sesuai janji Quran, wa kadzalika nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsem di bawah nama Pharao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Oh, orangnya tinggi, hidungnya mancung, pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya, bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai.
Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini ngata datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibraninya Nazaret, Nasiroh, Nazaret. Itu beda apa dialek. Kita Daud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia Comot. ini yang ngomong ini comot semua. Media. Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati. Dan ini yang kita perlukan sekarang. Karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan mengikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar. Seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat. Bahwa masih ada banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, Menteri Perhubungannya mundur. Di kita petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali menteri sama petugas palang pintu. Yang benar-benar diadili yang krocok-krocok, kopral-kopral itu. Padahal hadisnya jelas, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang nerima suap dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang nerima suap, yang diuber, yang nyuap aman, yang nyuap aman, yang korupsi pajak dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman. Padahal ngemplang pajaknya triliunan, padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat. Dia harus bayar pajak, uang pajaknya dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat. Karena itu betul, saya setuju, hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang. Hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, nah, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI. Iya. Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, nanti menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas. Namanya kesebelasan. 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu?
Penyerang tengah Real Madrid, Wah. bintang. Lionel Messi. Siapa lagi? Barcelona. Bercelana. Michael Rooney, bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia. Kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temannya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus boleh. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola pelitnya setengah mati, Pak. Nggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah kiri, itu si posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola, operannya cakep. Gereja cepat selesai, rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Subhanallah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Maghfurullah Kiai Haji Zainuddin MZ. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Maghfurullah Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka dari itu tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Kita ini kalau punya bola bawa sendiri, nggak mau ngoper. Maka masjid nggak selesai-selesai. Madrasah banyak yang bocor. Rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari kita ini timnas, satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring, kawan sendiri dijegal. Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya, kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama. Kalau karena anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut diterjang ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Enggak ditiup angin tapi diinjak kebo. Apa yang enggak ada resikonya? Apa yang enggak ada resikonya? Semua nabi ada yang dihantam kekuasaan yang arogansi. Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Ada yang diuji dengan gosip yang dahsyat. Nabi Yusuf digosipi sama Zulaikha itu. Nabi Yusuf Nabi Yusuf. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau benar saja hukumnya ghibah. Kalau salah hukumnya fitnah.
fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Benarnya ghibah, salahnya fitnah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi resiko itu biasa. Tidak ada yang tanpa resiko. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dewasa, ini bagian ibadah saya kurang, mungkin karena dia omongin orang, tambah pahala saya. Mungkin karena dia omongin orang, tambah pahala saya. Maka saya ngadapi gosip sepatah pun saya nggak ngomong. Saya cicing, wae cicing. Saya percaya masyarakat itu punya filter. Amin. Saya percaya Tuhan itu nggak tidur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kajian yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Maghfurullah Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menyimak tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada sahabat semua. Selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama kajian yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Maghfurullah Kiai Haji Zainuddin MZ, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.